Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Susianti dengan stambuk F1C1190065. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Escherichia coli. Materi pertama yaitu klasifikasi bakteri Escherichia coli. Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif enterik yaitu kuman flora normal yang ditemukan dalam usus besar manusia. Bakteri ini bersifat patogen apabila berada di luar usus. Escherichia coli sering menimbulkan infeksi pada saluran kemih, saluran empedu, dan tempat-tempat lain di rongga perut. Escherichia coli juga merupakan penyebab diare dan infeksi saluran kemih. Escherichia coli merupakan bagian famili Enterobacteriaceae berbentuk batang pendek kokubasil. Gram negatif berukuran 0,4 sampai 0,7 mikrometer kali 1,4 mikrometer. Beberapa strain memiliki kapsul dan tidak membentuk spora serta bersifat anaerob fakultatif. Kebanyakan bersifat motil dapat bergerak dengan menggunakan flagella. Klasifikasi Escherichia coli. Kingdom Bacteria, divisi Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteria, family Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Struktur dinding sel bakteri gram negatif relatif lebih kompleks, tersusun atas 3 lapisan yakni lapisan luar yang berupa lipoprotein, lapisan tengah berupa lipopolisakarida, lapisan dalam berupa peptidoglikan. Peptidoglikan yang terkandung dalam bakteri gram negatif memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan gram positif. Membran luarnya terdiri dari lipid, liposakarida, dan protein. Membran luar bakteri gram negatif berhubungan dengan lingkungan termaksud pada pejamu manusia. Variasi pada membran luar ini menyebabkan perbedaan antara sifat patogenitas dan resistensi antibiotik. Karakteristik Escherichia coli. Escherichia coli bersifat anaerobik dan berbentuk batang dalam struktur, berukuran berkisar antara 1,0 sampai 1,5 mikrometer kali 2,0 sampai 6,0 mikrometer. Tidak motil atau motil dengan flagella serta dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen, bersifat fakultatif anaerobik dan dapat tahan pada media yang miskin nutrisi. Karakteristik biokimia E. coli adalah kemampuannya untuk memproduksi indol, kurang mampu memfermentasi sitrat, bersifat negatif pada analisis urease. Escherichia coli berkoloni dengan bakteri pemakai hidrogen, seperti metanogen dalam kondisi anaerob menggunakan fermentasi asam campuran. Sebagai produk sampingan, E. coli melepaskan etanol, laktat, asetat, suksinat, dan karbon dioksida. Kedua media pertumbuhan bakteria Escherichia coli. Escherichia coli dapat tumbuh pada media endoagar, McConkey agar, dan iosin methylene blue. Bakteri ini mempunyai strand yang bersifat mikroaerofilik, yang membutuhkan oksigen untuk hidup, namun tanpa oksigen pun beberapa dari Escherichia coli masih bisa bertahan hidup. Selain itu juga memiliki strand aerofilik yang dapat menghemolisis pada media blood agar plate. Bakteri ini dapat menghemolisa dengan hemolisis total. Pada media EMB, bakteri ini akan memfermentasi laktosa sehingga berwarna hijau dengan kilap-kilap. Bakteri yang memfermentasi laktosa yang cepat lalu menghasilkan asam, lalu menurunkan pH. Hal ini menyebabkan koloni dapat media tersebut akan berwarna hijau mengkilap seperti Escherichia coli. Bakteri yang tidak memfermentasi laktosa dapat meningkatkan pH dengan protein, maka koloni tidak akan terwarnai. Komposisi endoagar. Pepton berjumlah 10 gram, laktosa berjumlah 10 gram, dipotasium fosfat berjumlah 3,5 gram, sodium sulfat berjumlah 2,5 gram, agar berjumlah 10 gram, distilled water berjumlah 1 liter. Komposisi McConkey agar. Pepton berjumlah 17 gram, berfungsi untuk menyediakan nitrogen, vitamin, mineral, dan asam amino. Proteose pepton berjumlah 3 gram. Laktosa monohidrat berjumlah 10 gram, berfungsi untuk menyediakan karbon dan energi, serta untuk membedakan bakteri yang bisa memfermentasi laktosa dengan bakteri yang tidak memfermentasi laktosa. Billie salt berjumlah 1,5 gram, berfungsi sebagai agen selektif
yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri gram-positif. Sodium klorida berjumlah 5 gram berfungsi untuk menyediakan elektrolit dan keseimbangan osmotik. Neutral red berjumlah 0,03 gram berfungsi sebagai indikator pH, akan berwarna merah jika pH di bawah 6,8. Kristal violet berjumlah 0,001 gram berfungsi sebagai agen selektif yang berfungsi menghambat pertumbuhan bakteri gram-positif. Agar berjumlah 13,5 gram berfungsi untuk mempadatkan media. Aquades berjumlah 1 liter berfungsi sebagai pelarut. Komposisi hyosin metilen blue. Pepton berjumlah 10 gram, berfungsi untuk menyediakan nitrogen, vitamin, mineral, dan asam amino. Laktosa berjumlah 5 gram, berfungsi untuk menyediakan sumber karbohidrat untuk difermentasi bakteri sehingga dapat membedakan koloni bakteri yang bisa memfermentasi laktosa dengan koloni bakteri yang tidak memfermentasi laktosa. Sukrosa berjumlah 5 gram, berfungsi untuk menyediakan sumber karbohidrat untuk difermentasi sehingga dapat membedakan koloni bakteri coliform. Dipotasium fosfat berjumlah 2 gram, berfungsi untuk menyediakan elektrolit dan keseimbangan osmotik. Hyosin Y berjumlah 0,4 gram berfungsi sebagai indikator pH serta menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Methylene blue berjumlah 0,065 gram berfungsi sebagai indikator pH. Agar berjumlah 13,5 gram berfungsi untuk mempadatkan media. Materi ketiga yaitu metabolisme bakteri Escherichia coli. Metabolisme EMP. Jalur EMP terdiri dari beberapa tahap, masing-masing dikatalisis oleh enzim tertentu. Jalur tersebut ditandai dengan pembentukan fruktosa difosfat. Dilanjutkan dengan pemecahan fruktosa difosfat menjadi 2 molekul gliseraldehida fosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aldolase. Escherichia coli merupakan bakteri fakultatif anaerob yang artinya hidup dalam lingkungan tanpa oksigen, namun masih bisa hidup jika di lingkungannya terdapat oksigen. Karena sifatnya yang fakultatif anaerob, bakteri ini dapat menghasilkan energi melalui respirasi aerob dan anaerob. Proses metabolisme baik pada reaksi aerob dan anaerob diawali dengan proses glikolisis yang akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Pada lingkungan yang beroksigen, tahap glikolisis akan dilanjutkan ke tahap dekarboksilasi oksidatif. Siklus asam sitrat dapat transport elektron. Namun apabila lingkungan berubah menjadi tanpa oksigen, bakteri ini akan melakukan proses fermentasi asam laktat yang diawali dengan glikolisis menghasilkan asam pirufat yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat. Fermentasi bakteri Escherichia coli. Fermentasi asam laktat adalah proses biologis di mana gula 6 karbon misalnya glukosa diubah menjadi campuran asam yang kompleks dan bervariasi. Ini adalah reaksi fermentasi anaerobik yang umum terjadi pada bakteri. Asam laktat merupakan karakteristik untuk anggota Enterobacteriaceae, keluarga besar bakteri gram negatif yang mencakup E. coli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.